Viral video oknum polisi di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menolak laporan warga saat menyerahkan pelaku pencurian motor. Geram video amatir warga tengah menghakimi pelaku pencurian motor viral di media sosial. Sebelumnya, pelaku terpergok warga saat hendak mencuri motor di sebuah kontrakan. Lebih baik kamu motor satu sekarang cepurin dia. Sekarang masalahnya Pak, kalau ini kita lepasin, dia sama rekan-rekannya dendam ke kita bagaimana? Video tersebut viral lantaran berisikan oknum polisi di Mapolsek Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, terekam jelas menolak laporan korban dan mengatakan agar pelaku dilepaskan saja dengan berbagai penjelasan yang membuat warga kecewa atas respon dari oknum yang seharusnya mengayomi masyarakat. Atas viralnya video tersebut, Kapolres Metro Bekasi merespon positif dengan meminta maaf serta memproses hukum pelaku pencurian. Oknum polisi pun akan disanksi tegas karena telah bersikap tidak profesional. Kini, pelaku pencurian tengah ditangani Polres Metro Bekasi, sementara oknum polisi ditangani Ditpropam Polda Metro Jaya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Viral berpesta di tempat hiburan malam, satu anggota DPRD Sumatera Utara jadi sasaran unjuk rasa mahasiswa di Medan, Sumatera Utara. Mahasiswa menilai anggota dewan tersebut tidak punya empati dan didesak segera untuk dipecat. Inilah video yang viral di kota Medan, Sumatera Utara saat seorang anggota DPRD Sumut asik berjoget di tempat hiburan malam. Tidak hanya itu, satu video lain juga turut dikecam saat anggota DPRD tersebut berjoget hingga menyawer seorang biduan. Dua video ini diunggah sendiri oleh anggota DPRD yang diketahui bernama Aji Karim. Menanggapi hal tersebut, mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Kota Medan berunjuk rasa di kantor DPD Partai Gerindra Sumatera Utara. Mahasiswa menilai yang dilakukan Aji Karim tidak menunjukkan empati di tengah kondisi Indonesia yang sedang bergolak pasca unjuk rasa besar-besaran di sejumlah daerah. Mahasiswa mendesak Partai Gerindra Sumatera Utara untuk memecat Aji Karim sebagai anggota DPRD Sumut serta kader Partai Gerindra. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 4 orang korban kecelakaan helikopter yang jatuh di distrik Jila Mimika, Papua Tengah. Sebelumnya evakuasi mundur dari rencana semula akibat terkendala cuaca buruk. Keberadaan helikopter PKIWS yang hilang kontak di distrik Jila Mimika, Papua Tengah telah ditemukan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 4 korban meski sebelumnya sempat terkendala cuaca buruk. Evakuasi dilakukan pagi tadi dengan menggunakan helikopter penyelamat untuk dapat mendekat kepada helikopter PKIWS. Sebelumnya helikopter milik maskapai penerbangan Intan Angkasa sempat hilang kontak di distrik Jila Mimika, Papua Tengah. Pesawat mengangkut 4 penumpang yakni Eko Puja selaku pilot, Sudiarman selaku kru, serta 2 penumpang bernama Anto dan Zulkifli. Saat ditemukan, keempat korban dalam kondisi sudah meninggal. Tim Inafis Tipikor Polres Bogor bersama Damkar dan BPBD Kabupaten Bogor melakukan olah TKP ambruknya atap bangunan SMKN 1 Cilengsi Bogor, Jawa Barat. Usia atap bangunan yang ambruk itu direnovasi pada 2015 lalu atau masih berusia 10 tahun. Kebalikan terjadi saat atap gedung SMK Negeri 1 Cilengsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendadak ambruk. Sejumlah siswa sempat terjebak dan tertindih reruntuhan bangunan. Meski tak menelan korban jiwa, namun lebih dari 30 siswa dilarikan ke rumah sakit. Total ada 3 ruang kelas dan aula yang atapnya ambruk di lantai 2 sekolah ini. Akibatnya kegiatan belajar mengajar dibubarkan, sementara siswa yang ditangani tim medis tersisa 17 orang dengan kondisi luka ringan. Pasca kejadian, tim Inafis Tipikor, Damkar, BPBD, dan dinas terkait melakukan olah TKP sekaligus memeriksa bangunan lain di lokasi. Hasil pemeriksaan bangunan sekolah direnovasi pada 2015 atau baru berusia 10 tahun. Renovasi sendiri dipegang Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Dan pada tahun 2017 pengelolaan sekolah diambil alih Pemprov Jawa Barat. Rencananya 4 atap ruang kelas yang ambruk akan segera diperbaiki, sementara siswa yang menjadi korban akan mengikuti trauma healing usai kejadian ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, News melaporkan.
Banjir bandang juga terjadi di Lampung Barat, Lampung. Akibatnya puluhan rumah terendam dan sejumlah rumah warga hanyut terseret arus. Hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Lampung Barat, Lampung dan membuat debit air sungai meningkat hingga menyebabkan luapan. Akibatnya, banjir bandang menerjang puluhan rumah dan mengalami kerusakan. Bahkan 5 rumah lainnya hanyut terbawa derasnya arus air. Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman lantaran ketinggian air semakin meningkat. Selain menyebabkan banjir, longsor juga dilaporkan menutup sejumlah akses jalan penghubung. Dari Lampung Barat, Lampung, Hendriko Ngantung, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sementara itu 4 warga tewas dan 4 lainnya hilang dalam musibah banjir bandang di Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur. Korban tewas merupakan satu keluarga, termasuk seorang balita. Tangis warga pecah saat menemukan 2 jenazah balita terseret banjir di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagakeo, NTT. Hingga pagi ini 4 warga ditemukan tewas, merupakan satu keluarga yang terjebak di dalam rumah yang hanyut terbawa arus banjir. Rumah korban hanya berjarak sekitar 150 meter dari bantaran sungai. Sementara 4 orang lainnya hilang. Pencarian terkendala alat serta akses ke lokasi yang sulit dilewati. Banjir bandang menerjang Desa Sau, Kecamatan Mauponggo, Nagakeo, NTT. Aliran deras air dan bebatuan menghancurkan rumah yang berada di bantaran sungai. Dari Flores, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, isu kenaikan tarif parkir di ibu kota hingga Rp30.000 per jam ditanggapi serius Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia menyatakan belum ada rencana untuk menaikkan tarif dan saat ini Pemprov DKI baru mengkaji terkait sistem parkir. Kemacetan lalu lintas ibu kota hingga kini belum bisa diatasi Pemprov DKI Jakarta. Selain adanya perbaikan jalan serta proyek lainnya, salah satu penyebab kemacetan adalah masih tingginya ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Dinas Perhubungan DKI Jakarta pun berencana guna menekan kepadatan lalu lintas dengan menaikkan tarif parkir. Rencana ini dianggap mampu mendorong masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada mobil pribadi dan pada akhirnya akan meningkatkan penggunaan transportasi publik. Bahkan rencana kenaikan tarif ini sudah diposting akun Pandemic Talks yang menuliskan judul besar kenaikan tarif hingga Rp30.000 per jam hingga viral. Isu kenaikan tarif parkir ini pun ditanggapi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia memastikan hingga saat ini belum ada rencana kenaikan tarif parkir. Dan kabar yang beredar di media sosial dipastikan tidak benar alias hoaks. Itu tidak benar, bahwa kita sedang mengkaji untuk cashless di dalam parkir, ya, untuk mengatur perparkiran, ya, tetapi belum pernah ada keputusan apapun, dan kalau ada keputusan harus mendapatkan persetujuan. Saat ini Pemprov DKI masih mengkaji kebijakan baru terkait sistem parkir, termasuk penerapan transaksi non-tunai atau cashless. Selain itu juga pembahasan pengaturan manajemen perparkiran secara menyeluruh agar lebih tertib. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.